kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru, yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersabdalah bagi setiap kami, berikan kami pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 19 Januari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Mengapa Perjanjian Lama Penting. Diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 17. Ayat mas dari Roma 15 ayat 4, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Kejadian 39 sampai 40 dan Roma pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan membacakan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17 dan Roma 15 ayat 4. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jangan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Alkitab, kitab suci orang Kristen, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dimulai dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan juga Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus. Banyak orang yang mungkin bertanya, mengapa harus membaca kitab-kitab Perjanjian Lama yang isinya lebih banyak, yakni 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru berisi 27 kitab. Dan mengapa membaca tentang sesuatu bangsa, yaitu Israel, yang mendominasi seluruh Perjanjian Lama? Belum lagi beberapa kitab sulit dimengerti dan sepertinya tidak relevan bagi kita saat ini. Pertanyaan tersebut memang sangat logis. Sebab itu perlu mengetahui alasan mengapa Perjanjian Lama itu penting untuk kita ketahui. Perjanjian Lama yang berisi 39 kitab terdiri dari kelompok-kelompok sebagai berikut, yaitu 5 kitab Pentateuch atau kitab Taurat, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu 12 kitab sejarah, ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther. Lalu ada 5 kitab syair, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Lalu ada 17 kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Mengapa kita perlu mempelajari Perjanjian Lama, saudara? Alasannya yang pertama, kita hanya bisa memahami Perjanjian Baru secara benar jika kita mengenal Perjanjian Lama. Melalui Perjanjian Lama kita bisa mengerti mengapa dunia ini diciptakan, mengapa dan untuk apa Allah menjadikan manusia, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, mengapa manusia membutuhkan juru selamat, mengapa Allah memilih bangsa Israel, siapa itu Yesus, mengapa Yesus disebut anak Daud, mengapa Yesus disebut anak domba Allah, dan lain-lain. Selain itu kita bisa mengerti lebih dalam mengenai konsep korban dan konsep bait suci. Yang kedua, alasannya adalah Yesus sendiri sering mengutip dari ayat-ayat Perjanjian Lama di dalam pengajarannya. Yesus sering menggunakan ada tertulis, seperti ketika ia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4 ayat 1-11 contohnya. Yesus sendiri menegaskan bahwa dialah penggenapan dari nubuat dalam Perjanjian Lama. Dalam Lukas 4 ayat 21 dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Alasan ketiga, Paulus di dalam tulisan-tulisannya juga mengutip Perjanjian Lama lebih dari 90 kali. Khususnya di dalam surat Roma, 1 dan 2 Korintus, serta di kitab Galatia. Alasan keempat, penulis Perjanjian Baru, contohnya seperti Matius, seringkali mengkaitkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan nubuatan dalam Perjanjian Lama.
dengan menuliskan supaya genaplah apa yang difirmankan. Seperti di dalam Matius 1 ayat 22, Matius 2 ayat 15, Matius 2 ayat 15, ayat 17, ayat 23, Matius 4 ayat 14, Matius 12 ayat 17, Matius 13 ayat 35, Matius 21 ayat 20 ayat 4, Matius 27 ayat 9. Demikian juga dengan Injil Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 17, Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 5 ayat 45 sampai 47, Yohanes 6 ayat 32, Yohanes 7 ayat 19. Alasan kelima, Perjanjian Lama adalah sebuah pelajaran yang ditulis bagi kita yang ada di masa Perjanjian Baru supaya kita bisa berpegang kepada kebenaran, pengharapan, dan penghiburan dari kitab suci. Dalam Roma 15 ayat 4, kita bisa belajar tentang kehidupan melalui Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab-kitab syair. Apa perenungan kita hari ini? Perjanjian Lama mengarahkan kita kepada Kristus, mempersiapkan kita bagi Kristus, dan memberi gambaran kepada kita tentang Kristus. Kita tidak akan lengkap mengenal Kristus tanpa mengetahui Perjanjian Lama. Saudara bisa mendapatkan Kristus di setiap kitab dalam Perjanjian Lama. Semuanya ditulis agar kita semakin mengasihi Dia dan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami melalui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kami boleh mengerti akan besarnya anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, akan keberadaan dosa yang begitu merusak dan membinasakan kami. Dan semuanya dipaparkan, Engkau beritahukan semuanya melalui Perjanjian Lama yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kami belajar, dari situ kami menghargai betapa kasih-Mu begitu besar bagi kami yang begitu memberontak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia, senang mempelajari firman. Karena firman-Mu itu adalah seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kami meskipun kami berada di dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.